Dan saudara, dari breaking news ini kami beralih ke terkait dengan sidang kasus narkoba dengan terdakwa mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Saat ini sidang sudah berlangsung. Rencananya Teddy Minahasa akan bersaksi pada hari ini. Kita ikuti jalannya sidang dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sabu ini. Agak siangan, saya juga dirilis dinyatakan positif narkoba. Jadi dua variabel inilah yang saya merasa sebagai satu pembunuhan karakter atau karakter assassination terhadap saya. Mengapa? Karena penetapan saya sebagai tersangka itu hanya berdasarkan keterangan dari 4 tersangka, yakni Saudara Dodi Prawinegara, Linda Pujiastuti, Kasranto, dan Samsul Ma'arif. Di mana satu alat bukti lain oleh penyidik dikatakan adalah hasil percakapan atau alat bukti percakapan. Namun kami pelajari dalam berkas perkara, alat bukti percakapan berupa handphone dari 4 tersangka itu baru disita penyidik tanggal 12 dan hasilnya tanggal 14. Berarti alat bukti percakapan itu belum mempunyai nilai alat bukti. Artinya saya dijadikan tersangka hanya berdasarkan keterangan 4 dari saksi yang juga tersangka dalam kasus itu. Kemudian tanggal 15 saya diperiksa sebagai tersangka karena saya belum didampingi oleh penasihat hukum. Saya hanya dimintain keterangan, namun saya menolak melanjutkan karena menunggu penasihat hukum saya. Tanggal 16 atau 17 saya sudah dapat penasihat hukum dari Hendrioso Diningrat. Kemudian tanggal 18 baru saya diperiksa untuk kedua kali sebagai tersangka. Dan pemeriksaan dilanjutkan tanggal 25 Oktober. Untuk handphone saya disita oleh penyidik tanggal 15 Oktober. Diajukan kepada laboratorium forensik digital itu tanggal 15 dan hasilnya tanggal 19. Namun pemeriksaan saya sebagai tersangka untuk berita acara tambahan tanggal 25 Oktober itu saya masih diperiksa dengan menggunakan foto dari handphone milik orang lain. Tidak pernah disinkronisasi dengan handphone milik saya. Ya saya ikuti saja apa yang diinginkan penyidik. Padahal tanggal 19 hasil digital forensik terhadap handphone saya sudah selesai. Mengapa tidak dijadikan dasar untuk pemeriksaan saya? Kemudian tanggal 24 Oktober saya sudah digeser dari tahanan provos ke tahanan penyidik Direktorat Narkotika Polda Metro Jaya. Lalu kemudian saya diperiksa kembali berita acara tambahan ketiga itu tanggal 21 November 2022. Dan saat itu saya menyatakan mencabut semua keterangan dari BAP saksi, BAP tersangka tanggal 15 Oktober, berita acara pemeriksaan tersangka tanggal 18, dan berita acara pemeriksaan tersangka tanggal 25 Oktober. Demikian yang mulia kira-kira. Sehingga saat ini saya berada di kursi sebagai terdakwa. Baik. Yang berkaitan yang saudara tahu dengar alami dengan kedua terdakwa ini apa?
peristiwa untuk transaksi keberangkatan mereka, deal-deal harga, pembagian uang, dan sebagainya saya tidak tahu sama sekali. Baik, kalau demikian saya coba pertanyakan beberapa hal, tapi yang sudah diterangkan kami tidak tanyakan lagi.